Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya di kanal Suara Kaki Lima. Eh, Beberapa hari terakhir ini saya nemu video ini, ya Allah. Dulu itu aku ngefans banget sama orang ini. Pemikirannya luar biasa orang ini. Ini Cak Islah namanya. Orang yang toleran, kemudian memperjuangkan kaum minoritas. Menurut saya sih bagus banget gitu. Dulu saya ngefans banget. Maksudnya ya sampai sekarang saya ngefans, tapi saya enggak tahu kenapa beliau itu punya pemikiran seperti itu. Tapi enggak apa-apa lah. Kita lihat videonya ya. Pemikirannya, entah apa pertimbangannya sampai beliau itu punya pemikiran, punya pandangan bahwa Gibran itu enggak cocok, belum pantas jadi wakil presiden, apalagi jadi presiden. Kita cek videonya ya. Cuing. Orang-orang yang hari ini ingin melengsarkan Pak Prabowo dari presiden berarti pendukungnya Gibran untuk menjadi presiden. Makin hancur negara ini. Bentar dulu. Gimana dengan yang ini? Anda bisa jelaskan ini nggak? Tuh, kamu dengar sendiri nggak? Gantinya Anies, tuh. Lagian, pendukungnya Gibran tuh nggak ada yang modelnya kayak gitu. Modelnya tuh kayak gini nih. Lihatin, kamu lihat ini. Di GBK Mbado Black pun hadir bikin heboh suasana. Karena dia jangankan jadi presiden, jadi wakil presiden saja menurut saya masih belum mampu. Emang iya belum mampu. Yang bener nih. Aduh. Yang itu kamu bilang belum mampu. Terus yang mampu ini nih kayak gini nih. Kamu lihat nih. Ya, sudah kan? Sudah dilihat. Halo, Cak. Cak Islah, apa kabar? Sehat jenengan? eh Masih kayak dulu kan? Belum terkontaminasi itu. Apa sudah jadi ini? Sudah sudah jadi anaknya si Abah? Apa sudah jadi anak Abah juga gitu? Ya nggak apa-apa, itu kan pandangan politik. Ya, ya kalau memang iya ya pantas saja tiba-tiba nyerang Gibran gitu. Tapi kalau enggak ya mungkin itu benar, itu murni pandangan politik sampean gitu. Iya, ya katanya Gibran itu belum pantas jadi presiden, jadi wakil presiden aja enggak pantas gitu. Belum mampu katanya, belum mampu. Saya bingung ini Cak Islah ini mungkin prestasinya di bidang karya tulis mungkin banyak ya, mungkin saya enggak begitu paham ya ini seluk-beluknya Cak Islah ini. Kalau latar pendidikannya bagus lah, beliau sudah melalang buana ke penjuru dunia, hanya saja mungkin takdir ya enggak seberuntung Gibran mungkin dalam dunia perpolitikan gitu. Begitulah ya namanya komentator itu seperti itu. Sama seperti komentator-komentator lainnya. Seperti Refli misalnya. Seperti Rocky Gerung misalnya. Komentator itu biasa lebih pintar daripada pemain gitu.
Pintar apa? Pintar ngomentari. Kan jadi batuk aku nih. Pintar ngomentari gitu. Padahal kalau suruh jadi pemain itu ya belum tentu bisa gitu. Belum tentu bisa, saya yakin. Heeh. Kalau Gibran udah jelas bisa, pernah memimpin, pernah jadi pemimpin. Pemimpin apa? Pernah jadi wali kota, bro. Artinya pernah punya pengalaman berhadapan dengan masyarakat, dengan rakyat, pernah punya pengalaman bagaimana caranya meningkatkan perekonomian, punya pernah pengalaman bagaimana caranya menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di kota tersebut, gitu kan? Aduh. Nah, kamu pernah ndak seperti itu, Ca? Pernah itu berusaha mengangkat perekonomian di kampung sampean misalnya, di desa sampean, atau di lingkungan sampean misalnya, kemudian perekonomian di lingkungan sampean kemudian menjadi meningkat, misalnya mungkin gitu. Ya kalau menurut saya Gibran itu jauh lebih punya kapasitas dalam hal kepemimpinan daripada sampean. Ini menurut saya gitu. Boleh lah, nggak apa-apa. Kayak sampean juga kan menurut pandangan saya, pemikiran saya kan kayak gitu. Ya itu nggak apa-apa. Itu haknya sampean gitu, berpandangan seperti itu. Tapi kan boleh juga kan kalau saya berpandangan seperti ini bahwa Gibran itu jauh lebih layak dalam hal kepemimpinan daripada sampean gitu. Boleh ndak, Cak, kalau aku ngomong kayak gitu? Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Boleh lah. Ya, ya Gibran itu kan yo bahkan sepak terjangnya dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu kan dulu selalu ini fenomenal kan, selalu spektakuler, selalu eh, viral gitu kan, selalu viral. Nah, karena trik-triknya itu unik gitu kan. Nah, anak muda tapi langkahnya itu satset satset, geraknya itu cepat, kemudian kreatif. Itu kan salah satu indikatornya bahwa dia lebih layak jadi pemimpin ketimbang sampean gitu. Dia memimpin perusahaan pribadinya, ya sukses. Kemudian memimpin kota Solo, jadi wali kota Solo dia sukses gitu. Ya sekarang jadi wakil presiden. Ya tentunya saya sadar, kita sadar semua bahwa tugas menjadi kepala negara dan wakil kepala negara itu kan berat banget gitu. Tapi kan Gibran itu ndak kerja sendirian. Kepala negara dan wakil kepala negara itu kerja tim gitu. Bukan kerja sendirian ya. Kalau kerja sendirian ya karuan, repot gitu. Karena kerja tim, orang-orang yang punya pengalaman memberikan masukan, kemudian dia punya keberanian dalam mengeluarkan kebijakan, dalam mengambil kebijakan. Yang diperlukan kan seperti itu. Yang diperlukan itu berani dalam mengambil kebijakan. Kemudian matang dalam menetapkan kebijakan. Diberikan seperti itu, tidak perlu mengomentari. Ya tinggal kita lihat, mampu ndak beliau itu menjadi Gibran itu menjadi wakil presiden. Sejauh ini kan justru Gibran itu jauh lebih apa namanya dikenal masyarakat daripada presidennya Prabowo gitu. Karena Prabowo itu cenderung berada di kantor, berada di forum-forum formal. Sementara Gibran itu langsung bersentuhan dengan rakyat gitu.
Justru kalau menurut saya, dalam situasi saat ini, di saat ini, Gibran ini jauh lebih populer daripada presidennya, gitu kan. Kenapa ya? Karena itu, karena Gibran itu langsung menyentuh kepada rakyat, gitu. Ini nggak mudah loh, nggak mudah. Orang itu merakyat itu nggak mudah. Dikiranya mudah itu. Sampean aja belum tentu bisa itu merakyat itu. Bahkan untuk pura-pura merakyat aja itu satu hal yang sulit. Pura-pura merakyat, ada yang merakyat, yang memang beneran orangnya merakyat, sering ketemu rakyat, sering mendengarkan keluh kesahnya rakyat, gitu kan. Langsung bersentuhan dengan rakyat, gitu kan. Itu kan jauh lebih ini, jauh lebih mengena, gitu kan. Aduh kok ini terlalu dalam ya, terlalu jauh. Oke, Cak. Nah, itu pandangan saya, Cak, enggak apa-apa. Tulisan saya ngepen sampean, karena sampean itu termasuk orang yang kritis terhadap apa namanya, pandangan-pandangan sayap kanan yang garis keras gitu kan, dan termasuk orang yang apa namanya, yang menjaga kemajemukan gitu kan. Hanya saja saya kok kaget gitu ketika Gibran jadi wakil presiden dianggap tidak pantas gitu kan. Karena apa? Karena mungkin masih muda umurnya. Kalau masih muda, meskipun masih muda, kalau berpikirnya udah matang, ya ndak masalah menurut saya gitu. Berpolitiknya udah matang, saya kira ndak masalah gitu. Dan menurut saya beliau udah cara berpolitik udah matang banget gitu. Bayangin beliau dihujat sana sini, beliau santai aja, ndak responsif gitu. Itu kan indikatornya bahwa dia dalam berpolitik itu udah matang. Dihujat sana sini. Ini kan beliau sedang dihujat. Katanya ini dipermasalahkan ijazahnya itu palsu katanya. Nggak pernah sekolah di SMA. Ya iya, nggak sekolah SMA, tapi yang sekolah sederajat SMA di luar negeri kan ada, dia sekolah. Aduh, kacau bener ini. Entah terkontaminasi apa pemikiran sampean itu sampai mengatakan bahwa Gibran itu belum mampu untuk menjadi seorang wakil presiden gitu. Saya juga heran itu. Ya, mudah-mudahan ini kan satu perjalanan. Gibran masih muda banget, umur 40 tahun aja belum gitu. Tapi tingkat kematangannya kan bisa dilihat lah dari menjabat wali kota Solo dulu. Memang ada beberapa hal yang secara kematangan itu belum matang. Di antaranya indikatornya waktu itu waktu jadi kota Solo itu. Beliau terlihat emosional ketika ada seorang anggota TNI yang kalau tidak salah menghardik, membentak-bentak seorang warga di kota Solo atau apa, atau memukul, saya lupa itu. Kemudian yang terkesan emosional itu kemudian membuka maskernya itu kan kesannya. Ini kan indikator bahwa beliau masih kurang matang. Tapi kan kemudian di kemudian hari cara menyelesaikan masalah-masalah yang intoleran pun di situ terlihat sekali jauh lebih matang. Dan sekarang sama, semakin ke sini saya perhatikan beliau dihujat sana sini kan, katanya anak haram konstitusi. Nggak pernah responsif, nggak pernah marah-marah, nggak pernah apa gitu kan. Ini kan indikator sebuah satu kematangan menurut saya gitu kan. Orang kalau belum matang ya biasanya baru disenggol dikit langsung marah-marah. Ini kan bahaya. Nah, oke, teman-teman, jadi segitu saja ya. Eh, Mudah-mudahan ya kita kan tidak tahu persisnya seperti apa. Bahkan orang yang mengatakan bahwa Gibran itu tidak
belum mampu, ndak pantas menjadi seorang wakil presiden pun, ya hakikatnya kan ndak tahu sebenarnya. Dia hanya mengatakan sesuai hasil pemikirannya. Hakikatnya itu kan hanya Tuhan juga yang tahu, hanya Allah yang tahu gitu kan. Nah, bahwa anak ini pantas atau tidak pantas, orang ini pantas atau tidak pantas, mampu atau tidak mampu, kan hanya Allah yang tahu. Hanya saja yang pasti bahwa Gibran itu punya takdir lebih bagus daripada Cak Islah gitu kan. Cak Islah, Gibran itu ditakdirkan oleh Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin nomor 2 di negeri yang besar ini. Sementara sampean tidak jadi apa-apa. Ya tidak tahu motivasinya apa, sampean sampai ngomong seperti itu, bahkan sampai menuduh bahwa ada gerakan untuk menggulingkan Prabowo itu adalah orang-orangnya Gibran. Ini kan tuduhan serius gitu. Ini nggak tahu ini, sampean punya data dari mana, punya data intelijen dari mana, saya nggak tahu. Yang jelas, yang saat ini lebih dicintai rakyatnya ya Gibran. Gitu. Lebih populer, lebih dikenal, lebih tahu rakyatnya ya Gibran. Gitu. Karena Gibran sering langsung bersentuhan dengan rakyat, gitu kan, mendengar keluh kesahnya rakyat, gitu kan. Nah, hal-hal seperti inilah yang mungkin orang-orang yang menjadi rival politiknya itu jadi was-was, jadi gusar, gitu. Karena apa? Gibran itu akan semakin dicintai rakyatnya, akan semakin populer, dan seterusnya, dan seterusnya. Sementara para rival politiknya sekarang, mereka tidak punya panggung apa-apa. Sehingga ada yang nebeng sana sini, ada kejadian ini ikut ke sana, ke sini, dan seterusnya. Itu supaya mereka itu tetap eksis dan tetap disorot oleh kamera, kemudian dikenal oleh orang-orang banyak di luar sana gitu kan. Oke, sekian saja ya. Semoga negeri ini tetap menjadi negeri aman, tentram, kritik itu biasa saja. Itu hal yang biasa. Pemikiran kita itu banyak kepalanya dalam berbangsa. Tentunya pemikiran itu berbeda-beda. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Itu hal yang biasa, nggak masalah gitu. Yang jadi masalah itu kalau nuduh sana sini, kemudian nggak ada datanya, nggak ada buktinya gitu kan. Nuduh yang jatuhnya fitnah. Kalau fitnah, kemudian dampak dari fitnah itu kemudian bisa mengakibatkan orang yang difitnah itu jatuh, kemudian namanya buruk, itu namanya tercemar. Ya tahu sendirilah sebagai orang yang beragama bahwa itu adalah satu dosa besar yang termasuk dosa besar. Bayangkan kalau itu terjadi, seandainya dia mengatakan bahwa orang-orang Gibran lah yang melakukan kudeta gitu misalnya, padahal Gibran tidak melakukan apa-apa, kan dosanya kamu yang nanggung gitu kan. Pernah berpikir ke situ enggak gitu kalau mau ngomong? Ya berpolitik itulah. Kalau berpolitik, namanya berpolitik dengan beragama ya seperti itu. Ya tahu batasan-batasannya. Kalau memfitnah orang itu dosa. Kalau eh, membuat kampanye-kampanye negatif itu dosa, memfitnah orang itu dosa, gitu, menyebarkan hoax itu dosa, gitu kan. Ini namanya berpolitik dengan beragama, bukan berpolitik dengan membawa-bawa agama, gitu kan, menjual agama untuk kepentingan politiknya, itu yang tidak boleh. Oke. Berpolitik itu ya sesuai dengan rambu-rambu itu agama. Itu kan bagus.
sesuai rambu-rambu agama kan nggak boleh bohong, nggak boleh nyebar hoak, nggak boleh fitnah sana sini. Itu namanya berpolitik dengan eh, sesuai dengan kaidah agama, bukan menjual agama untuk kepentingan politik. Nah, itulah yang orang bilang jangan bawa-bawa agama dalam berpolitik. Nah, itu yang dibilang orang-orang seperti itu. Ya itu tadi, menjual-jual agama untuk kepentingan politik. Kalau ndak milih si anu, haram masuk neraka, itu kan kafir, musyrik, dan seterusnya. Itu kan eh, membawa label-label agama untuk kepentingan politik. Oke, sekian saja. Mudah-mudahan negeri ini tetap menjadi negeri yang damai, aman, makmur, sentosa, sejahtera, dan dibangkitkan pemimpin-pemimpin yang amanah, adil, apalagi itulah. Dan mudah-mudahan negeri ini dijauhkan dari orang-orang yang hendak menghancurkan negeri ini, baik orang dari dalam maupun orang dari luar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.